memeriksa berkas perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Terseretnya nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dalam skandal kasus judi online atau judol makin sulit dibantah. Silakan saja Budi Ari omon-omon dengan membawa keadilan Tuhan. Dan saya yakin keadilan Tuhan akan bekerja dan sebaik-baiknya. Tapi Kejaksaan Agung atau Kejagung menegaskan dakwaan kasus judi online atau judol sesuai dengan penyidikan. Kini menghadapi Kejagung, Budi Ari makin tersudut. Akankah ia menjadi tersangka? Selengkapnya silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Ini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo era Jokowi, Budi Aris Setiadi, tidak bisa membantah soal dugaan keterlibatannya dalam skandal pengamanan judi online di Kemenkominfo di era kepemimpinannya. Sebab Kejaksaan Agung atau Kejagung menegaskan penyusunan dakwaan terhadap terdakwa dalam skandal kasus judi online atau judol berdasarkan fakta-fakta temuan penyidik Kapolda Metro Jaya. Bahkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut menerima 50% bagian untuk mengamankan situs judi online. Hal ini terungkap dalam persidangan pertama kasus judi online atau judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025 pekan lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa siapa saja nama yang disebut di persidangan diduga terlibat kasus itu kemungkinan tetap dipanggil dan diperiksa. Bahwa yang bersangkutan sebagai saksi mungkin saja akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, kata Harli Siregar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 19 Mei 2025. Menurut Harli, pemanggilan saksi di luar berkas perkara tetap memungkinkan apabila dianggap penting oleh majelis hakim. Kalau yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar saksi di berkas perkara, maka semua berpulang kepada majelis hakim untuk menentukan seberapa penting keterangan yang bersangkutan harus dipanggil, tegas Harli. Sementara Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan juga turut mempertimbangkan pemeriksaan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi untuk kepentingan pembuktian terkait kasus judi online itu. Kita lihat nanti di kepentingan pembuktian, kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel, Haryoko Adi Prabowo, Senin 19 Mei 2025 sebagaimana dikutip dari Gelora.co. Sementara pakar pencucian uang, Dr. Yenti Garnasih mempertanyakan status Budi Ari yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online atau judol di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika era kepemimpinan Presiden Jokowi itu. Menurutnya, dari kumpulan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh jaksa, seharusnya Budi Ari sudah tersangka. Sebab bicara soal dakwaan, tidak mungkin kejaksaan main-main, apalagi sudah menyangkut nama seorang menteri. Tidak mungkin kejaksaan main-main, apalagi sampai berani sebutkan nama seorang menteri, tutur dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu dalam tayangan TV One pada Senin 19 Mei. Menurutnya harus percaya dengan kejaksaan yang sudah mengungkapkan bukti dan ada tersebar lewat surat dakwaan. Sedangkan respon istana soal mencuatnya nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dalam dakwaan kasus judi online atau judol yang tengah disidangkan. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCU Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintah tetap menghormati proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi. Menurutnya, biarkan proses hukum mengungkap siapa-siapa yang terlibat dan bersalah dalam kasus judol itu. Pemerintah juga mendorong kepada masyarakat dan media
untuk mengawasi proses hukum yang berjalan secara profesional. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang, ujar Hasan Nazmi kepada awak media Senin 19 Mei. Adapun soal dugaan keterlibatan Ketum Projo Budi Aris Setiadi dalam skandal judi online itu, hingga saat ini Budi Ari dan kelompok Pro Jokowi atau Projo terus melakukan pembelaan dan membantah akan keterlibatan tersebut. Terbaru, Budi Ari menyatakan bahwa narasi pembagian 50% merupakan narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat dirinya. Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar, kata Budi Ari, Senin 19 Mei. Soal dapat bagian 50%, Budi Ari juga membantah bahwa dirinya menerima jatah sebesar itu dari praktek penjagaan situs judi online di Kominfo. Ia menegaskan tidak mengetahui adanya kesepakatan itu, apalagi menerima jatah atau aliran dana dari praktek pengamanan situs judi online tersebut. Jadi itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50%. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberitahu, apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada jelasnya. Bahkan menurut pengakuannya, saat dirinya menjabat sebagai Menkominfo, sangat gencar dalam melakukan pemberantasan situs judi online. Sebagai bukti, dia mempersilahkan untuk mengecek jejak digitalnya. Ketua Umum Projo ini menegaskan bahwa para terdakwa kasus mafia akses situs judol tersebut tidak pernah melakukan komunikasi terkait hasil kesepakatan mereka soal penjagaan situs judol kepada dirinya. Menurutnya, mereka tidak akan berani menawarinya jatah 50% karena takut diproses hukum. Maka dari itu, Budi Ari menegaskan, omongan mereka hanya klaim sepihak, membawa nama menteri agar dia mendapat perhatian dan jualannya laku. Jadi, Budi Ari menegaskan bahwa tidak ada aliran dana sebesar 50% dari kesepakatan pengamanan situs judi online tersebut kepadanya. Jadi, bagaimana menurut pendapat sahabat arah baru dengan kabar ini? Apakah percaya dengan pernyataan kejaksaan atau Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.